Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inas Almasa dari Program Studi Pendidikan Biologi FK IPUNS tahun 2021. Nah, jadi di video ini saya akan memaparkan materi tentang literasi digital. Sebelumnya kalian pernah dengar belum sih apa itu literasi digital? Nah, secara praktisnya literasi digital itu artinya adalah melek IT atau melek teknologi internet atau tidak gaptek atau gegap teknologi. Nah, literasi digital itu mengacu pada kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi serta menyusun informasi yang jelas melalui tulisan dan media lain di berbagai platform digital. Literasi digital menurut Wikipedia, literasi digital itu dievaluasi oleh tata bahasa, komposisi, keterampilan mengetik, dan kemampuan seseorang untuk menghasilkan teks, gambar, audio, dan desain menggunakan teknologi. Nah, literasi digital itu menaungi serta menjadi landasan yang penting bagi kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada materi literasi digital ini? Jadi, ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah literasi digital yang mencakup pengertiannya, prinsipnya, serta elemen-elemennya. Yang kedua, ada contoh dari literasi digital. Nah, apa saja sih contoh dari literasi digital itu? Yang ketiga, ada penerapan literasi digital. Nah, bagaimana sih penerapan literasi digital itu dalam pendidikan biologi? Yang keempat, ada manfaat serta tantangannya. Apa saja sih manfaat serta tantangan dalam literasi digital itu? Yuk, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni literasi digital, yang mencakup pengertian, elemen, serta prinsipnya. Jadi, pengertian literasi digital adalah secara bahasa, literasi atau literasi artinya melek huruf atau kecakapan membaca dan menulis. Nah, maka secara bahasa, literasi digital adalah kemampuan membaca dan menulis dalam teknologi digital. Menurut Paul Gilster dalam Digital Literasi tahun 1997, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti seperti komputer. Sedangkan menurut Bowden tahun 2001 yang menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Nah, literasi komputer itu berkembang pada tahun 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan tidak saja di lingkungan bisnis tetapi juga di lingkungan masyarakat. Namun literasi informasi yang baru menyebar luas pada tahun 1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Nah, dengan demikian, mengacu pada pendapat Bowden tadi, jadi literasi digital itu lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, serta menyebarluaskan informasi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, pengertian literasi digital adalah kemampuan dan pengetahuan untuk memanfaatkan sarana digital secara bijak dan tepat dalam upaya mengembangkan kemampuan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni elemen literasi digital. Douglas A.J. Bill-Shaw dalam What It Is Digital Literacy tahun 2011 mengemukakan adanya 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kultural atau pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Lalu yang kedua ada kognitif, yakni daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga ada konstruktif atau reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab.
Yang keenam, kreatif, yakni melakukan hal baru dengan cara yang baru. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Lalu pembahasan yang selanjutnya yakni prinsip dasar literasi digital. Menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital tahun 2018, literasi digital itu memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama yakni pemahaman. Pemahaman memiliki arti masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun secara eksplisit. Lalu yang kedua ada saling ketergantungan. Jadi antara media yang satu dengan media yang lainnya itu saling bergantung dan saling berhubungan. Media yang ada itu harus melengkapi, harus saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada faktor sosial. Artinya media itu saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media itu ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Lalu yang keempat adanya kurasi. Kurasi itu masyarakat memiliki kemampuan mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yakni contoh literasi digital. Nah, literasi digital itu bisa kita manfaatkan di mana saja. Bisa di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa contoh penerapan literasi digital. Yang pertama, contoh penerapan literasi digital di sekolah. Contohnya yakni yang pertama, komunikasi antar guru atau dengan teman-teman itu menggunakan media sosial seperti WhatsApp group, Instagram, Facebook, serta media sosial yang lainnya. Yang kedua, mengirim tugas sekolah itu lewat email. Yang ketiga, pembelajaran dengan cara online atau daring ini menggunakan aplikasi atau web. Bisa menggunakan seperti Zoom Meeting, Google Meeting, Google Form, atau web yang lainnya. Lalu yang keempat, kita bisa mencari bahan ajar yang terpercaya dari sumber di internet. Nah, contoh penerapan literasi digital yang kedua, yakni penerapannya di rumah. Contohnya, yang pertama yakni melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi. Yang ketiga, kita bisa melihat tutorial memasak atau tutorial yang lainnya dari internet seperti YouTube, Google, ataupun yang lainnya. Yang keempat, laptop yang tersambung ke internet itu bisa kita gunakan untuk mencari bahan ajar atau bahan materi, atau bisa untuk digunakan untuk bekerja juga. Lalu yang ketiga, contoh penerapan literasi digital di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama yakni menggunakan media internet itu untuk menggalang dana atau donasi. Sekarang kan sudah banyak seperti aplikasi untuk menggalang dana secara online seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan media sosial itu untuk promosi penjualan. Yang ketiga, memakai aplikasi meeting untuk rapat RT. Nah, pada masa pandemi seperti ini kan kita masih dibatasi untuk berkumpul secara bareng-bareng gitu, banyak orang. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi meeting seperti Zoom Meeting, Google Meeting untuk melaksanakan rapat RT secara online atau daring. Lalu yang keempat, menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp group atau Facebook atau yang lainnya untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, informasi yang tepat serta kredibel. Nah, setelah kita tahu apa saja contoh literasi digital di lingkungan rumah, sekolah, serta masyarakat, kita masuk pada poin yang ketiga, yakni penerapan literasi digital dalam pendidikan biologi. Bagaimana sih dan apa saja
penerapan literasi digital dalam pendidikan biologi. Nah, yang pertama yakni penerapannya menggunakan web, e-jurnal, perpustakaan digital sebagai sumber untuk mencari materi kuliah atau saat kita membuat paper atau esai atau saat kita mencari sumber untuk mengerjakan laporan praktikum. Lalu yang kedua, pembelajaran atau perkuliahan jarak jauh atau yang dilaksanakan seperti sekarang ini, yang dilaksanakan secara online ini. Nah, kita juga memanfaatkan aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meeting, WhatsApp Group, Google Classroom, Google Drive, email, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, seperti pada saat UTS atau UAS yang kemarin itu, para dosen juga menggunakan platform digital seperti Google Form, WhatsApp Group, Google Classroom, YouTube, Google Drive untuk mengumpulkan atau untuk mengerjakan tugas UTS atau UAS kami. Nah, masuk pada pembahasan yang terakhir atau poin yang keempat, yakni apa saja sih manfaat serta tantangan dalam literasi digital ini. Nah, masuk pada manfaatnya. Apa saja sih manfaat dari literasi digital itu? Nah, dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, karya Eti Suniarti dan Wijonarko. Literasi digital itu telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya, yakni yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk berpikir yang lebih kritis lagi serta saat memahami informasi. Lalu yang ketiga, menambah penguasaan kosakata dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu serta meningkatkan daya fokus dan konsentrasi individu. Yang kelima, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Dan yang terakhir, apa saja sih tantangan dalam literasi digital ini? Nah, literasi digital itu setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini tuh bisa diatasi, yakni dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja sih tantangannya? Yang pertama, arus informasi yang banyak. Nah, tantangan ini juga sangat berat. Tantangan yang paling kuat dari literasi digital ini yakni adanya arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat itu menerima informasi terlalu banyak dalam waktu yang secara bersamaan. Nah, dalam hal ini, literasi digital itu mempunyai peran yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar serta tepat. Yang kedua, adanya konten negatif. Konten negatif itu juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital ini. Contohnya kontennya seperti pornografi, isu sara, serta yang lainnya. Nah, kemampuan individu dalam mengakses internet khususnya teknologi informasi dan komunikasi itu juga harus dibarengi dengan adanya literasi digital ini. Jadi individu itu bisa mengetahui mana konten positif yang bermanfaat, serta mana konten negatif dan juga tidak bermanfaat. Nah, kita sudah selesai pada pemaparan materi tentang literasi digital. Berikut ini adalah sumber atau referensi yang saya gunakan untuk mencari materi literasi digital. Sudah selesai. Sekian pemaparan materi literasi digital dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.